Halo sob, kenalin, nama saya Irwan. Saya adalah seorang badminton enthusiast. Enthusiast doang ya, jago mah kagak. Sok-sokan aja ini bikin channel badminton. Di channel ini saya akan share pengalaman saya menggunakan berbagai macam peralatan badminton. Mulai dari raket, sepatu, apparel, lapangan mungkin, atau net kali ya, atau penonton mungkin, atau tribun yang ntar kita review. Dan di video ini saya mau bahas sebuah sepatu badminton dari brand yang mungkin gak banyak orang tahu. Ini dia sob, Kumpo KHE50. Sebagai informasi aja, Kumpo ini brand Jepang ya, katanya. Tapi jujur saya sempat agak ragu sama brand ini karena pas saya buka webnya cukup tidak meyakinkan. Saya agak terkesima dengan webnya yang masih pakai font Times New Roman. Gokil. Sampai sekarang saya masih bingung kenapa masih banyak brand yang ngasih nama produknya dengan angka-angka yang kayaknya justru lebih sulit diingat ya. Kenapa ya nggak pakai nama aja? Kayak Yonex yang ngasih seri Eclipse, Airus, atau Li-Ning dengan line up Saga, Ranger, dan lain-lain. Di luar penamaan yang agak rumit, justru saya agak takjub dengan sepatu badminton ini. Ketakjuban saya sudah dimulai sejak saya melihat bagaimana sih sepatu ini dikemas. Packing sepatu ini luar biasa bagus ya, bahkan lebih bagus daripada sepatu mahal Victor ataupun Yonex. Kecuali Li-Ning ya, karena sepatu-sepatu mahal Li-Ning tuh boxnya juga nggak kalah heboh gitu. Di dalam box yang unik ini kita akan menemukan sepasang sepatu yang cantik. Menurut saya, ini sepatu cantik dengan perpaduan warna putih, biru, dan merah. Secara kasat mata, tampilan sepatu ini cantik dengan build quality yang sekilas bagus ya. Karena nggak jarang kita bisa melihat kualitas sepatu hanya dari tampilannya aja. Kita akan menemukan banyak sekali emblem Kumpo di seluruh bagian sepatu. Mulai dari tulisan Kumpo di bagian quarter, toe box, tongue, dan back. Saat kita lihat dari dekat, build quality-nya ternyata mengagumkan. Bahkan terasa jauh lebih bagus daripada Victor A832CA yang nggak banget build quality-nya deh. Semua bagian dari sepatu ini seperti dibuat dengan sangat baik. Di bagian tangnya atau lidah, kita akan melihat emblem garis bertuliskan Kumpo yang secara estetik seperti ditempatkan di tempat yang tepat. Sepatu ini berbahan PU dan PU fabric, bukan gitaris padi ya. PU itu singkatan dari polyurethane atau bahasa gaulnya sering disebut sebagai kulit sintetis. Sifat kulit sintetis ini fleksibel dan lebih mudah berubah bentuk mengikuti bentuk si kaki. Kebayang nggak kalau sepatu badminton pakai kulit asli? Ini mau main badminton atau mau kondangan? Bahkan insole di sepatu ini cukup empuk dan cukup nyaman. Cukup nyaman untuk tidak perlu diganti karena ada beberapa sepatu badminton yang insole-nya itu keras dan panas ya. Yang pada akhirnya mengharuskan saya untuk mengganti dengan insole yang lebih empuk dan nyaman. Insole bawaannya juga terlihat punya pori-pori yang berfungsi memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Biar si kaki nggak gampang panas. Di bagian midsole-nya terdiri dari dua bagian yang punya teknologi berbeda. Bagian midsole depan mereka kasih teknologi bernama Q-Bounce yang efektif meredam kejut di bagian depan kaki. Sedangkan di bagian tumit adalah lapisan tambahan yang mereka beri nama Dot Foam yang berfungsi menambahkan kenyamanan saat tumit beradu dengan lapangan. Bukan dengan ormas ya, dengan lapangan nih. Dan bagian terakhir yang paling keren menurut saya adalah bagian outsole-nya. Outsole-nya sendiri pakai material bernama natural rubber. Kita bisa lihat outsole-nya terlihat transparan. Berbeda dengan outsole sepatu badminton kebanyakan yang lebih memilih desain warna solid. Kalau kita lihat bagian tengah outsole-nya ada sebuah plastik keras berbahan TPU yang berfungsi untuk menjaga kestabilan posisi kaki. Karena sepatu badminton didesain untuk bermanuver pada kaki, maka salah satu syarat si sepatu nggak boleh lentur. Karena kalau lentur akan bahaya karena kaki akan lebih mudah terkilir, terutama untuk pemain-pemain badminton yang rada pecicilan. Desain pattern non-marking di outsole-nya sendiri ngasih grip yang bagus ya. Terasa cukup stabil saat dipakai bermanuver. Oh iya, satu hal lagi yang mungkin harus kalian tahu, sepatu ini terasa cukup wide. Setidaknya masih terasa nyaman untuk kaki saya yang punya bentuk kaki yang lebar atau sering disebut sebagai kaki bebek gitu. Karena nggak banyak pilihan sepatu wide yang beredar di pasaran seperti Yonex dengan codename Wax-nya atau seperti sepatu Li-Ning yang kebetulan rata-rata wide, terus sepatu Victor yang punya kode U-shape atau V-shape dan sepatu Mizuno yang kebetulan masih sebatas katanya karena saya belum pernah punya. Oke, itu aja mungkin cerita singkat saya soal sepatu keren dari Kumpo ini, dimana saya merasa harga sepatu ini cukup murah untuk kualitas yang ditawarkan. Bisa dibilang brand Kumpo ini agak underrated ya, karena secara branding nggak sebesar Yonex, Li-Ning, atau Victor. Bahkan di Indonesia merek RS jauh terdengar lebih familiar daripada Kumpo. Ya nggak? Saya kalau dengar merek Kumpo itu bawahnya pengen wah!